Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali anak-anakku sekalian dengan saya Asraf Amir dalam pembelajaran fisika. Kali ini kita akan membahas tentang kalor. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, kalor sering dikenal dengan bentuk energi panas. Dan kalau kita berbicara tentang panas, kita berbicara tentang derajat panas, yaitu suhu. Nah, antara suhu dan kalor ini saling berkaitan. Kita akan lihat sekarang suhu dan kalor. Apa yang dimaksud dengan suhu? Suhu adalah derajat panas suatu benda. Nah, alat ukur suhu, kalian sudah pernah belajar di SMP, itu adalah termometer. Nah, satuan suhu itu tergantung termometer yang digunakan. Ini ada beberapa termometer yang sudah dikenal. Misalnya kalian kenal termometer Celcius, satuannya derajat Celcius, termometer Fahrenheit, satuannya derajat Fahrenheit, termometer Reaumur, satuannya derajat Reaumur, dan termometer Kelvin, satuannya Kelvin. Ya, ini perhatikan, khusus untuk Kelvin tidak menggunakan derajat, tapi dia hanya menyebut Kelvin. Kalau disingkat, ini hurufnya menggunakan huruf besar semuanya. Ya. Nah, dalam sistem satuan internasional, ya, suhu dinyatakan dalam Kelvin. Satuannya adalah Kelvin. Jadi dinyatakan dalam K. Nah, bagaimana hubungannya dengan suhu yang lain? Ya, di sini saya akan menunjukkan hubungan dengan termometer Celcius. Jadi kalau termometer Celcius menunjukkan X, maka termometer Kelvin akan menunjukkan X ditambah 273. Ya. Jadi kalau ini 0 derajat Celcius berarti Kelvinnya 273 Kelvin. Nah, untuk termometer yang lainnya, ini pelajaran ini pernah kalian dapatkan pada waktu SMP, ya. Yang kan paling sering digunakan adalah derajat Celcius dan Kelvin ini. Ya. Itu review kita tentang suhu dan juga dengan alat ukurnya yaitu termometer. Ya. Sekarang kita akan lanjutkan dengan kalor. Nah, kalor adalah energi yang dapat dipindahkan atau yang berpindah dari suatu benda ke benda lainnya. Kalor berpindah dari benda bersuhu tinggi ke benda bersuhu rendah. Satuan kalor pada SI adalah joule, ya, sama seperti satuan energi. Joule ditulis panjang dengan menggunakan huruf kecil, tapi kalau disingkat itu J huruf besar. Nah, satuan kalor lainnya adalah kalori atau K. Nah, banyaknya kalori yang dibutuhkan untuk menaikkan suhu 1 gram air, ya, menaikkan suhu 1 gram air sebesar 1 derajat Celcius disebut 1 kalori. Ini definisi 1 kalori. Ada kesetaraan antara kalor dengan energi mekanik yang pernah kalian kenal. Kesetaraan itu disebut dengan tara kalor mekanik. Ya, adalah kesetaraan antara energi kalor dengan energi mekanik. Nah, umumnya kalor dinyatakan dalam kalori, energi mekanik dinyatakan dalam joule. Bagaimana hubungan antara kalori dan joule? Ya. Nah, percobaan yang dilakukan oleh joule itu menghasilkan bahwa 1 kalori itu sama dengan 4,2 joule, kita gampangkan begitu. Sebetulnya 4,18 joule. Jadi kalau kita mengubah dari kalori ke joule, maka 1 kalori itu sama dengan 4,2 joule. Atau kalau 1 joule sama dengan, ini supaya mudah, 0,24 kalori. Ya. Oke, sekarang karena kalori itu adalah perpindahan energi dari satu benda ke benda lain atau dari satu zat ke zat lain, maka akibatnya apa? Jika terjadi perpindahan kalor itu. Nah, perpindahan kalor yang dapat dialami oleh suatu benda atau suatu sistem ada 2, yaitu eksoterm, yaitu ketika sistem atau benda melepaskan kalor, dan endoterm ketika dia menerima kalor.
Ya. Akibat perpindahan kalor yang dapat dialami oleh suatu benda adalah dia dapat berubah suhunya, menjadi perubahan suhu benda yang dialaminya, atau perubahan wujud benda. Dua perubahan ini tidak dapat terjadi secara bersamaan. Kalau sebuah benda berubah suhunya, maka wujudnya akan tetap. Kalau sebuah benda berubah wujudnya, maka suhunya akan tetap. Ya. Nah, akibat lain dari perubahan suhu, biasanya jika suhunya naik, adalah pemuaian zat. Baik zat itu zat padat, zat cair, atau gas. Ya. Ini juga sudah kalian pelajari pada waktu kalian di SMP. Ya. Oke, ini akibat dari perpindahan kalornya. Nanti kita akan pelajari juga bagaimana atau apa saja cara perpindahan kalor. Tapi kali ini kita akan mempelajari akibatnya dulu. Yang pertama, akibat dari perpindahan kalor, baik dari dalam keluar atau dari luar ke dalam suatu sistem, itu akan mengalami perubahan suhu. Ya. Nah, perubahan suhunya apa? Bisa naik suhunya atau turun. Nah, kalor yang terlibat dalam perubahan suhu dari satu satuan massa suatu zat sebesar 1 derajat Celcius, jadi perubahannya sebesar 1 derajat Celcius atau sebesar 1 Kelvin, kalau perubahan suhu per 1 derajat Celcius sama dengan per 1 Kelvin, disebut kalor jenis zat tersebut. Ya. Lambang kalor jenis itu C kecil, ya, dengan satuan kalori per gram derajat Celcius atau Joule per kilogram Kelvin atau Joule per kilogram derajat Celcius. Nah, perhatikan pada tabel berikut ini. Ya. Ini adalah kalor jenis beberapa zat pada suhu 20 derajat Celcius dan tekanan 1 atmosfer. Nah, di dalam fisika sebetulnya selalu kalau ada satu konstanta itu diberikan kondisi ruangnya. Ini suhunya 20 derajat Celcius, tekanannya 1 atmosfer. Ya. Nah, ini misalkan zat padat. Kuningan itu 367 Joule per kilogram per derajat Celcius. Artinya, untuk menaikkan suhu 1 derajat Celcius dari 1 kilogram kuningan dibutuhkan energi sebesar 367. Ya. Ini aluminium 900, tembaga 390, besi atau baja 450, timah 130, marmer 860, perak 230, kayu 1700, dan seng 388. Nah, ini apa artinya angka-angka ini? Ya, kalian perhatikan, jika kalor jenis suatu zat itu semakin kecil, ya, maka benda tersebut lebih bersifat sebagai konduktor, penghantar panas. Jadi, kalor yang dibutuhkannya sedikit, tapi dia segera naik suhunya. Ya, jadi kalian bacanya seperti itu. Semakin kecil kalor jenisnya, semakin cepat dia akan mengalami kenaikan suhu. Ya. Semakin besar kalor jenisnya, maka semakin lambat dia akan menerima atau terjadi kenaikan suhu. Nah, kalian perhatikan, ini kayu itu 1700. Makanya kayu seringkali kita gunakan sebagai penahan panas atau isolator panas. Ya. Oke. Kita teruskan. Nih, kalor yang terlibat biasa diberikan lambang Q dalam perubahan suhu sebesar delta T dari zat yang bermassa M itu dinyatakan dengan persamaan ini. Q sama dengan M kali C kali delta T. Kita tahu tadi C ini adalah kalor jenis, M-nya massa, delta T adalah perubahan suhunya. Ya, dan Q adalah kalor yang terlibat. Satuannya kalori atau joule. Nanti satuannya tergantung si C ini. M massa zat, bisa gram atau dalam kilogram. Sedangkan C kalor jenis zat, kalori per gram derajat Celcius atau joule per kilogram Kelvin atau joule per kilogram derajat Celcius. Delta T
ini adalah perubahan suhu, T akhir dikurangi T awal. Ya. Nah, ini kalian perhatikan, M kali C ini juga, ini biasa ada yang menuliskannya dengan C besar, ada juga yang menuliskan dengan H. Saya lebih memilih dengan H. Apa H itu? H itu heat capacity atau kapasitas kalor, kapasitas panas. Ya, kapasitas panas itu adalah banyaknya kalor yang dibutuhkan oleh suatu benda ya untuk menaikkan suhu ya per derajat Celcius. Sorry, ini satuannya harusnya kalori ya per derajat Celcius atau joule per Kelvin. Ya, jadi ini harusnya bukan G, tapi ini per derajat Celcius, atau yang ini joule per derajat Celcius atau joule per Kelvin. Ya. Nah, sehingga rumus Q ini sekarang ya, rumus Q-nya sekarang jadi H kali delta T. Ya. H kali delta T. Nah, jika delta T positif, artinya terjadi kenaikan suhu, maka proses kenaikan suhu itu merupakan proses endotermis, yaitu membutuhkan kalor. Jadi kalornya ini adalah kalor yang diserap. Ya. Sedangkan jika delta T-nya negatif, artinya terjadi penurunan suhu. Proses penurunan suhu merupakan proses eksotermis. Ya. Jadi kalau positif itu diterima, kalau negatif itu dikeluarkan. Artinya eksotermis kedua. Ya. Nah, pada peristiwa penerimaan dan pelepasan kalor terjadi atau dipenuhi prinsip kekekalan energi dalam perpindahan kalor. Nah, prinsipnya jumlah kalor yang dilepas dalam suatu sistem besarnya sama dengan jumlah kalor yang diterima oleh sistem itu. Prinsip ini dikemukakan oleh Joseph Black sehingga dikenal dengan ajas Black. Secara sederhana dituliskan biasanya di dalam perhitungan Q lepas sama dengan Q yang terima, ya, atau Q lepas sama dengan Q yang diserap. Ya. Nah, dalam perhitungan kalau menggunakan prinsip ini, selisih suhu itu selalu diambil suhu tinggi dikurangi dengan suhu rendah. Ya. Jadi perhatikan prosesnya itu suhu tinggi dikurangi dengan suhu rendah. Karena ini sudah dipindahkan ruasnya. Ya. Oke. Contoh sekarang. Sepotong aluminium bermassa 200 gram. Ya. Ini M-nya 200 gram, M aluminium. Dimasukkan ke dalam 100 gram air, M air 100 gram, yang bersuhu 80 derajat Celcius. Berarti T airnya 80 derajat Celcius. Dengan mengabaikan pertukaran kalor dengan lingkungan, hitung suhu akhir campuran. Jika kalor jenis aluminium 900 Joule per kilogram Kelvin dan kalor jenis air 4200 Joule per kilogram Kelvin. Ya. Ini diketahuinya. Ini saya aluminium, ini saya air, ini T aluminium, suhu air, ini T air, ini M aluminium, ini M air. Kalian perhatikan, jika ini T aluminium kan lebih rendah daripada T air. Kalor itu selalu mengalir dari yang suhu tinggi ke suhu rendah. Artinya, nanti suhu airnya akan turun dan suhu aluminiumnya akan naik. Ya. Jadi sekarang suhu campurannya pasti di atas 20 derajat Celcius, di bawah 80 derajat Celcius. Kalian perhatikan ini. Q lepas sama dengan Q terima. Ini tadi ajas Black itu. Siapa yang melepaskan air, yang melepaskan kalor? Yaitu air. Karena air yang bersuhu tinggi. Jadi M air kali C air dikalikan delta T 1.
asalnya 80 derajat Celcius, dikurangi dengan suhu akhirnya, dianggap T besar ini. Sama dengan massa aluminium dikalikan dengan kalor jenis aluminium dikalikan dengan perubahan suhu yang dialami oleh aluminium. Ya, aluminium pasti naik. Nah, ini yang tadi saya katakan. Jadi suhu tinggi dikurangi dengan suhu yang rendah. Ya. Nih, dimasukkan, dihitung. Ya, ini gram, ini bisa dicoret, ini 4.200, ini 18, ya, dibagi 6, ya, maka yang kiri jadi 7, yang di kanan jadi 3. Jadi 7 kali 80 kurangi T sama dengan 3 kali T kurangi 20. Berarti nanti ini 7 kali 80, ya, ini 560 dikurangi 7T sama dengan 3T dikurangi 60 derajat. Ya. Ini 560 disatukan dengan minus 60 derajat, minus 60 derajat yang dikesanakan. Jadi ini 10T sama dengan 620 derajat Celcius. Maka T-nya adalah 62 derajat Celcius. Ya. Nah, kenapa di sini derajat Celcius? Karena tadi kita memasukkan suhu-suhunya di dalam derajat Celcius. Jadi suhu akhir setelah terjadi keseimbangan termal adalah 62 derajat Celcius. Ya, ini contoh penggunaan asas Black. Berikutnya, sebanyak 300 gram air dipanaskan dari 30 derajat Celcius menjadi 50 derajat Celcius. Jika massa jenis air adalah 1 kalori per gram derajat Celcius atau 4.200 Joule per kilogram Kelvin, tentukanlah A. Banyaknya kalori yang diterima air tersebut dalam kalori. B. Banyaknya kalori yang diterima air tersebut dalam Joule. Kita lihat, diketahui massanya 300 gram. Kalor jenisnya 1 kalori per gram derajat Celcius. Perubahan suhunya karena ini dipanaskan dari 30 derajat menjadi 50 derajat Celcius, maka perubahan suhunya 20 derajat Celcius. Maka jawab Q sama dengan M kali C kali delta T. Ini 300 kali 1 kali 60 sama dengan 6.000 kalori. Ini kalau dihitung menggunakan kalori. Nah, dari kesetaraan kalori dan Joule diketahui bahwa 1 kalori sama dengan 4,2 Joule. Sehingga kalau 6.000 kalori adalah 6.000 dikalikan 4,2 Joule. Sama dengan 25,200 Joule. Ini salah satu caranya. Cara yang lainnya, nanti kalian masukkan C-nya itu ya 4.200 Joule per kilogram. Karena ini Joule per kilogram, maka masanya ubah ke dalam kilogram menjadi 0,3. Ya, dikalikan dengan delta T, delta T-nya tetap sekian. Maka hasilnya adalah akan sama 25.200 Joule. Ya. Oke, kita teruskan. Ini perubahan wujud zat. Ini juga pernah kalian kenal pada waktu di SMP. Ini ada proses menguap, kemudian ada proses melebur. Kalau dari gas ke cair itu mengembun. Kemudian dari cair ke padat itu membeku. Dari padat jadi gas itu biasa disebut menyublim. Kalau dari gas langsung ke padat itu disebut deposisi. Ya, tapi dua peristiwa ini jarang dibicarakan. Kita akan bicarakan yang keempat ini. Menguap, mengembun, membeku, dan melebur. Ya. Nah, apa saja karakteristik dari perubahan wujud zat tadi? Ya.
Salah satu akibat dari adanya pelepasan kalor atau penerimaan kalor oleh suatu zat adalah terjadinya perubahan wujud zat. Perubahan wujud zat hanya bisa terjadi pada suatu titik suhu tertentu. Ya, misalkan menguap dan mengembun itu terjadi pada titik yang sama. Ini pada titik didih. Ya, yang melebur dan membeku itu sama pada titik lebur ataupun pada titik beku zat tersebut. Selama terjadi perubahan wujud zat, tidak terjadi perubahan suhu zat tersebut. Ya, jadi perubahan wujud zat dan perubahan suhu itu selalu eksklusif. Bisa terjadi hanya salah satu saja, ya. Hanya bisa terjadi salah satu saja. Ya, kita teruskan. Kalor yang terlibat dalam perubahan wujud zat, ya, dari suatu zat bermassa M dinyatakan dengan persamaan Q sama dengan M kali L. Ya. Q-nya adalah kalor yang terlibat, M adalah massa zat dalam gram atau kilogram, dan L, perhatikan, kalor laten perubahan wujud. Jadi nanti kalau dia menguap, kalor laten penguapan, kalau mengembun, kalor laten pengembunan, kalau membeku, kalor laten pembekuan, kalau melebur, kalor laten peleburan. Perubahan wujud zat yang bersifat endotermis itu yang membutuhkan kalor itu adalah peleburan dan penguapan. Ya, makanya kita kalau mau meleburkan es atau kita mau menguapkan suatu zat cair itu diperlukan kalor. Sedangkan perubahan wujud zat yang bersifat eksotermis melepaskan kalor adalah pembekuan dan pengembunan. Ya. Oke, kita lihat. Nih, perubahan wujud zat penguapan atau pengembunan hanya terjadi pada saat suhu zat mencapai titik didihnya. Nah, perhatikan ini titik didih dan kalor uap, kalor laten uap, berbagai zat pada tekanan 1 atmosfer. Ya, helium itu titik didihnya minus 268,93 derajat Celcius, hampir 0 Kelvin. Hidrogen, nitrogen, dan sebagainya. Ya, ini kalor didihnya. Kalian perhatikan, semakin rendah titik didihnya, semakin kecil kalor didihnya. Nih, tapi ada juga yang tidak beraturan. Jadi bergantung kepada sifat dari zat masing-masing. Oke. Nah, perubahan wujud zat, peleburan dan pembekuan hanya terjadi pada saat suhu zat mencapai titik leburnya atau titik bekunya. Ya, ini kalian perhatikan. Ini kalor laten peleburannya, ini adalah titik leburnya. Jangan khawatir, di dalam sama biasanya diketahui. Ya, oke. Kita lihat sekarang contoh soalnya. Dalam gelas berair 200 cc berisi 200, dalam gelas berisi 200 cc air 40 derajat Celcius. Kemudian dimasukkan 40 gram es 0 derajat Celcius. Jika kapasitas kalor gelas 20 kalori per derajat Celcius dan kalor lebur es adalah 80 kalori per gram, maka hitunglah suhu seimbangnya. Jadi ini ada air 200 gram, suhunya 40 derajat Celcius, dimasukkan es 40 gram, ya, esnya bersuhu 0 derajat Celcius. Nah, ini yang diketahuinya. Suhu airnya 40 derajat Celcius, volume airnya 200 cc atau 200 cm, maka massa airnya kita hitung dengan rho air dikalikan volume air. Rho airnya 1 gram per cm kubik dan V airnya 200 cm kubik. Ya, maka massa airnya 200 gram. Dari mana ini? Oh, ini sudah kalian pelajari pada waktu SMP ya. Kemudian di sini perhatikan, ada kapasitas gelas. C gelas, tadi saya nulisnya pakai H, ini pakai C, tidak apa-apa. C gelas sama dengan 20 kalori per derajat Celcius. Kondisi air, keseimbangannya itu adalah suhu gelas itu akan sama dengan suhu air. Ya.
suhu es yang dimasukkan 0 derajat Celcius, massa esnya 40 gram, kemudian kalor laten peleburan es 80 kalori per gram, dan kalor jenis air 1 kalori per gram derajat Celcius. Ditanyakan berapakah suhu akhirnya, T akhir dari campuran itu. Ya, nih kalau saya pakai grafik seperti ini, dari massa dan suhu air dibandingkan dan suhu es dapat diprediksi bahwa suhu campuran melebihi 0 derajat Celcius, sehingga dapat digambarkan grafik T seperti ini. Ya, ini dari air, ini air, kemudian ini gelas. Nah, kenapa di sini yang tanda panah dari kiri ke kanan itu adalah proses-proses yang membutuhkan kalor. Dari atas ke bawah atau dari kanan ke kiri, ini proses-proses yang melepaskan kalor. Ya. Jadi ini proses yang menerima kalor, itu Q1 ditambah Q2. Ini Q1 ditambah Q2 sama dengan Q3 ditambah Q4. Q1-nya apa saja? Massa es dikalikan dengan kalor lebur es, karena ini. Kemudian Q2-nya yang ini adalah massa es, karena es yang sudah mencair, dikalikan C air, dikalikan delta TS. Sama dengan kapasitas kalor gelas ditambah delta T, perubahan suhunya ditambah massa air kali C air ditambah delta T air. Ya. Ini dimasukkan delta TS-nya T akhir dikurangi TS, ya. Delta T airnya T air dikurangi T akhir, ya, karena airnya bersuhu lebih tinggi. Ya. Ini untuk gelas, ini untuk air. Ya, masukkan hasilnya, ya. Massa es kali LS 40 kali 80, massa es kali C air 40 kali 1 kali TA dikurangi TS. TS-nya ini 0 derajat sama dengan 20 kali 40 minus TA. Ya, dari sini 40 dikurangi TA dikalikan 200 kali 1 kali 40 dikurangi TA juga. Ya, ini adalah kapasitas kalor. Ya. Maka hasilnya 3200 ditambah 40 TA sama dengan itu. Dibagi 10 hasilnya seperti ini. Ya. Dibuka perkaliannya, hasilnya itu kemudian yang ada TA-nya dipindahkan ke kiri semua, maka diperoleh 26 TA sama dengan 560. TA-nya 560 dibagi 26, maka TA-nya 21,54. Jadi suhu seimbangnya adalah 21,54 derajat Celcius. Ya. Nah, demikianlah anak-anak sekalian pembahasan kita tentang kalor kali ini. Mudah-mudahan bisa dipahami, ya. Kalau tidak bisa dipahami, silakan kalian menghubungi saya untuk menanyakan hal yang tidak dipahami. Sekian perjumpaan kita kali ini. Wa ma taufiqi illa billah alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.